Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa taala atas karunia nikmat-Nya dan rahmat-Nya, dan mengulang demi mengulang menjadi perhatian kita, yaitu murajaah, agar kita semakin mantap, semakin bagus dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Akhwati fillah rahimanallah wa iyyakunna. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ad-darsus tsamin, pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8 berkaitan dengan ada 4 ya poin, yang dimana poin tersebut diambil dari susunan mubtada khobar. Ya, poin yang pertama berkaitan dengan ismun isyarah. Apa artinya ismun isyarah, Ummahat? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Kata tunjuk yang ada pada susunan mubtada khobar. Ya. Seperti hadza kitabun, gitu ya. Hadza baitun, ya. Dzalika kitabun, dzalika qalamun, ya. Tilka sayyaratun, hadhihi sayyaratun. Ya, di mana isim isyarah itu ada pada kalimat mubtada khobar, diawali yaitu dengan kalimat mubtadanya. Lalu poin yang kedua, di mana mubtada khobar itu tergabung dengan yang namanya harfu jarrin, atau kita sebutnya apa, Ummahat? Huruf jar. Huruf jar. Ya, di mana huruf jar ini masuk kepada susunan mubtada khobar. Contohnya di halaman 42 pada baris terakhir, ya. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Ya. Atau pada kalimat yang baris ketiga. Ya, hadzal baitu lit-tajiri. Hadzal baitu lit-tajiri. Dengan kaidah mubtadanya adalah hadzal baitu. Khobarnya adalah lit-tajiri. Di mana di dalam khobar itu ada yang namanya apa? Huruf jar. Ya. Harfu jar. Dan harfu jar itu bisa masuk kepada mubtada dan bisa masuk kepada khobar. Ya, kalau isim isyarah hanya kepada mubtada saja. Ya, jadi isim isyarah itu letaknya di mubtada, tidak pada khobar. Kalau huruf jar bisa di mubtadanya, bisa juga di khobarnya. Nah, kalau contoh tadi, ya, telah jelaskan hadzal baitu lit-tajiri. Ya, bahwa mubtadanya adalah hadzal baitu lit-tajiri adalah khobar, di mana di dalam khobar ada huruf jar. Sampai di sini fahimtunna, Ummahat? Bisa dipahami? Masih mencerna, Ustadz. Oh ya. Ya. Sekarang kita jelaskan lebih sederhana, ya. Jadi Ummahat, kita menganalogikan seperti sebuah mobil lah, ya. Kalau jangan deh, rumah ya. Mungkin sebuah rumah ya lebih tepatnya.
Mubtada itu dia seperti sebuah rumah, ya. Rumah kan biasanya ada apa? Pintunya, jendelanya, gitu ya, Ummahat. Alaysa kadzalik? Bala. Bala, ya. Nah, kalau ingin buat rumah, maka harus ada instrumen-instrumennya seperti pintunya, jendelanya, temboknya, ya, lantainya, ya. Nah, kalau membuat kalimat mubtada khobar, ingin buat rumah, harus ada semennya. Contoh, semennya adalah isim isyarah, ya. Karena dia ada di awal mubtada. Contohnya, hadza kitabun. Nah, ya. Kalau tidak ada isim isyarah, tidak bisa dikatakan mubtada khobar. Hadza kitabun. Mana mubtadanya, Ummahat? Hadza. Hadza Ada, ya. Lalu khobarnya yang mana? kitabun. Kitabun. Kitabun, ya. Nah, sampai di sini isim isyarah bisa dipahami? Ustaz. Insyaallah. Insya Allah. Nah, selanjutnya ada, ya kalau kita ingin buat rumah kan semen. Apakah semen cukup ya? Butuh pasir kan ya? Nah, agar menjadi sebuah kalimat yang lebih bagus, mubtada khobar, maka ditambahkanlah huruf jar. Contohnya, hadzal kitabu alal maktabi. Apa artinya, Ummahat? Buku ini Di ada atas di atas meja. meja. Buku ini ada di atas Meja. meja. Ya, berarti kemasukan tuh isim isyarahnya ada, huruf jarnya ada. Nah, mana mubtadanya, mana khobarnya? Adanya itu Hadzal hadza. kitabu Hadza mubtada. kitabu. Alal maktabi khabar. Khobar. Alal maktabi khobarnya. Ya. Dan mubtada syaratnya apa? Isim isyarah atau kata benda yang menggunakan alif lam. Makanya kita lihat perbedaannya. Hadza kitabun, kitabunnya tidak pakai alif lam. Tapi kalau kemasukan huruf jar, nah kitabunnya menjadi alif lam. Jadi hadzal kitabu alal maktabi. Buku ini di atas meja. Nah, di atas meja adalah khobar. Ya, bentuknya adalah ini, huruf jar, ada huruf jarnya. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya. Lalu mubtada khobar kemasukan mudhof wa mudhofun ilaih ada juga. Contohnya seperti apa? Ya, kita buat ya di sini. Contohnya misalkan hadza kitabu Hamidin. Nah, hadza kitabu Hamidin apa artinya? Buku ini milik Milik Hamidin. Hamid. Milik Hamid. Dengan kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih kita sudah pelajari. Ya. Ini ciri-cirinya tanpa alif lam. Yang kedua, menggunakan alif lam atau nama orang. Kitabu Hamidin. Kitabul mudarrisi. Kitabul ustadzi. Ya. Nah, mana mubtada, mana khobarnya? Ini Hadza mubtada. kitab. Adanya mubtada. Kitab kan nggak pakai alif lam. Maka dia bukan mubtada. Ya. Ini mubtadanya hadza. Lalu kitabu Hamidin adalah Khabar. khobar. Di dalam khobar ada yang namanya ini. Apa namanya nih? Mudhafun wa Mudhafun mudhafun ilaih. ilaih. Mudhafun wa mudhafun Ilaih. ilaih.
Nah, bentuknya yang seperti ini, yang seperti ini mengerucut kepada satu titik sama dengan yaitu susunan mubtada khobar pada intinya. Hanya saja ada yang kemasukan isim isyarah, ada yang kemasukan huruf jar, ada yang kemasukan mudhaf wa mudhafun ilaih. Dan nanti akan ada pembahasan terkait dengan kemasukan domir munfasil. Domir munfasil contohnya huwa. Huwa hamidun. Apa artinya Ummahat? Dia Huwa hamid. hamidun. Dia adalah Hamid. hamid. Nah, huwa itu adalah domir. Dan Hmm. ini hanya ada di mubtada saja. Makanya kita lihat huwa adalah mubtada, hamidun adalah khobar. Hmm. Ustadz Afwan, anak kelewatan domir apa Ustadz, lupa nah. Domir adalah kata ganti Oh ya, orang kata ganti ya. atau makhluk hidup. Ya, Kata ya. ganti makhluk hidup. Ya Ustadz, syukran. Afwan. Dan bahasa Arab itu menjelaskan bahwa yang namanya makhluk hidup bukan cuma manusia, hewan, tumbuhan, dan jin. Tapi makhluk hidup adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ini harus diluruskan nih Ummahat. Ya, ini berkontradiksi dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia namanya makhluk hidup siapa? Siapa saja Ummahat? Apa saja? Manusia, hewan, Ya, tumbuhan. hewan, tumbuhan. Tumbuhan. Ada lagi? Iya, itu. Apa? Kalau hantu kan orang Ya, Indonesia ceritanya. ya hantu makhluk hidup Oh, ya. hantu, setan ya, makhluk hidup ya. Ya, Iya. atau dalam bahasa Arab namanya jin ya. Ya. Ya, udah itu aja. Makhluk hidup hanya itu. Kayaknya itu deh. Itu aja ya. Iya. Baik. Kalau dalam bahasa Arab, makhluk hidup itu ada tambahannya. Apa itu makhluk ciptaan Allah? Ya, contohnya apa? Contohnya batu. Ummahat tahu nggak? Batu itu makhluk hidup. Berarti bulan, bintang juga sama Ustaz ya. Bulan, bintang. Allah Oke. pernah bertanya kepada gunung. Iya, Berarti iya, iya. gunung itu makhluk hidup. Makhluk. Iya, sebenarnya yang kita anggap mati semuanya hidup sebenarnya Ummahat. Kenapa demikian? Karena nanti ya, ini kita nyambung dikit ya dengan pembahasan man rabbuka, siapa Tuhanmu. Ketika di alam barzah akan ditanya, yang berbicara adalah apa? Tangan kita, ya. Yang berbicara adalah mata kita, ya. Dan di hari pembalasan, kisos yang menjadi saksi, sebuah batu, sebuah tembok, mungkin kita sedang bermaksiat kepada Allah, di mana tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi saksi yang ada di sekitar kita. Dan itu adalah makhluk menurut bahasa Arab, mereka semua pada hakikatnya hidup. Ya. Maka domir munfasil adalah kata ganti makhluk hidup. Atau kita katakan makhluk. Makhluk hidup yang menurut manusia, jin, hewan, tumbuhan. Makhluk mati yang dikatakan manusia adalah mati padahal hidup adalah benda-benda mati. Ya, fahim tunna insyaallah. Ustaz. Ya. Ya, Bentar. baik. Ya, ini menjadi perhatian ya. Nah, ini menjadi perhatian buat kita semua nih, ummahat. Baik. Kita akan lanjutkan ummahati fillah rahimakumullah kepada pembahasan. Sekarang kita lihat di halaman 42. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. Ini kita jawab sama-sama ya. Pertanyaan ini seputar yang ada di kalimat
yang kemarin kita sudah baca, ya. Contohnya pada pertanyaan pertama, man hadzal rajulu wa man dzalika rajul. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Maka jawabannya apa Ummahat? هذا الرجل تاجر رجل وذلك تاجر الرجل وذلك الرجل Wadalika. Oh, ya. طبيب. Tabibun. Ya, ya, ya. Ya. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu Tabibun. tabibun. Sahih. Ya, laki-laki ini pedagang dan laki-laki itu dokter. Ya. Rakam isnan nomor 2. Masmut tajiri. Ya. Maka jawabannya apa? Tajiri Mahmudun. Masya Allah. Hmm. Ismut Apa nama? tajiri Mahmudun. Udah cukup sampai situ, jangan dibaca semua. Wasmut tabibi Sa'idun. Jangan, kan yang ditanyakan nama pedagangnya. Bukan nama dokter, nama pedagang adalah Mahmud. Ya. Mahmud akar kata yang sama ya umat, dari kata Ahmad, ya, Hamid, Muhammad, itu Hamad, ya, itu akar kata yang sama tuh. Artinya adalah memuji Allah, orang yang memuji, orang yang terpuji, ya, orang yang terpuji. Namanya ada banyak, bisa Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Hamad, ya, seperti Pangeran Hamad, ya, salah satu putra mahkota Uni Emirat namanya Hamad juga, Hamad, yaitu akar katanya sama, ya, dari kata apa? Alhamdu, Hamida, ya, Hamida, Hamidatun buat yang perempuan, Hamidun untuk laki-laki. Pahim tunan insyaallah. Insyaallah. Nah, rakam 3. Masmut tabibi اسم الطبيب Tabibi Sa'id. Sa'idun. Masya Allah. Ismut tabibi Sa'idun. Ya. Naam. Berikutnya rakam 4. Min aina sayyaratu tabibi? من Apa jawabannya? اليابان Hadhihi sayyaratu littabibi minal Yaban. Iya, jadi jawabnya bagaimana? Jawabannya min aina sayyaratu tabibi? Sayyaratu tabibi minal Yaban. Ya. Min aina sayyaratu tajiri? سيارة تجري من الأمريكا Sayyaratu tajiri min Amerika. Min Amrika. Min Amrika. Sahih. Berikutnya aina baitut tajiri? بيت التاجر أمام المسجid. Baitut tajiri amamal masjidi. Mumtaz ya, Masya Allah. Aina baitut tabibi? بيت الطبيب Baitu tabibi khalfa madrasati. Khalfal Khalfa madrasati. madrasati. Ya. Sahih. Masya Allah. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita masuk ke bagian 2. Silakan yang mau bertanya. Maaf Ustaz, nomor 2 dan 3 itu maksudnya untuk yang pertanyaan itu jadinya is mutajir tajiru atau jadi mas bacanya jadi maismu atau mas langsung. Masmu. Oh jadi Karena masmu ya. iya, kan kita sudah belajar tuh. Ya, itu disebut dengan hamzah wasal. Kalau iya. dia berdiri sendiri dibacanya ismut tajiri. Tapi kalau Kalau di ada awal kata Iya. di awal ya ismut tajiri. Kalau ada kata sebelumnya maka menjadi sukun masmut tajiri. Iya, baik Ustaz. Ya, makasih. Nah, sama-sama. Ya. Baik. Kita akan lanjutkan Ummahat kalau tidak ada pertanyaan. Ya. Nah, ini juga sering terjadi kesalahan ya. Kalau untuk perempuan jazakillah khairan. Kalau laki-laki apa? Jazakallah khair. Jazakallah. Khairan. Naam, ya.
Baik, kita lanjutkan. Rakam isnan atau ar-rakmus tsani bagian 2. Iqra waktub. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 12 tidak akan keluar dari ini penjelasannya. Mubtada, ada isim isyarah, ada harfu jarnya, ada mudhaf wa mudhafin ilaih atau ada dhamir munfasil. Jadi itu ringkasannya Ummahat yang ada di papan tulis, itu ada ringkasannya. Ya, tidak akan keluar dari itu. Ya, kita akan coba ya dari rakam wahid. Silakan dibaca sama-sama Ummahat. Wahid, isnan, salasa. Hadza waladu Khalidun wa zalika Wadzalikal waladu Muhammadin. Muhammadun. Al-waladu ya. Ya, hadzal waladu Khalidun. Wa dzalikal waladu Muhammadun. Ya, dia harus menggunakan alif lam. Ya, karena hadzal waladu kenapa harus menggunakan alif lam? Karena dia adalah mubtada'nya ada 2 kata. Ya, khabarnya adalah Khalid. Ya, coba kalau Khalidnya hilang, nama Khalid nggak ada, jadi hadza waladun wa dzalika waladun. Ya, jadinya nggak pakai alif lam. Nah, penggunaan alif lam dan tidak seperti itu pada mubtada khabar. Pahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah ya. Ustaz, Jadi ya, tapi kalau nggak pakai alif lam itu bisa, boleh maksudnya? bagaimana? Hadza waladun Khalidun begitu? Iya, bisa nggak? Nggak bisa. Harus pakai alif lam. Kecuali kalau Khalidnya hilang. Oh, Hadza waladun. Titik. Berhenti. Nggak ada kata Khalid. iya. Iya. Wadzalika waladun. Selesai. Nggak ada kata Muhammad. Seperti itu. Ya. Iya, iya. Baik. Kita coba latihan lagi berikutnya pada nomor 2 ya. Silakan dibaca sama-sama Ummahat. Wahid, isnan, salasa. Hadza Rajulun mudarrisun wa dzalika rajulun muhandis. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Hadza rajulu mudarrisun. Wa dzalika rajulu muhandisun. Nah, Muhandis. artinya laki-laki ini adalah siapa? Seorang guru. Seorang guru. Dan laki-laki itu seorang Insinyur. insinyur. Sahih. Lihat Ummahat pada nomor 2. Hadza ar-rajulu pakai alif lam. Lalu diakhiri tidak menggunakan alif lam, mudarrisun. Maka mudarrisun adalah khobar. Ya. Dia nggak boleh pakai alif lam. Namanya nakiroh. Kalau ar-rajulu namanya ma'rifah karena menggunakan alif lam. Ya, kalau yang pakai alif lam namanya apa? Ma'rifah. Kalau yang nggak pakai alif lam namanya nakiro. Ya. Jadi kalau setelah hadza dia ma'rifah ya, maka ada kata berikutnya hadza ar-rajulu. Apa ar-rajulu? Mudarrisun. Tapi kalau setelah hadza adalah nakirah, maka tidak ada kata mudarrisun. Hadza rajulun. Selesai. Ini seorang lelaki. Tapi kalau pakai alif lam harus ada kata setelahnya. Hadzal rajulu, ya, laki-laki ini. Ada apa dengan laki-laki ini? Belum selesai kalimatnya. Oh, ditambahin mudarrisun. Ya, seorang guru. Jadi kalau buat kalimat seperti itu Ummahat kaidahnya. Kalau di mana kita memahami mubtada khobar. Ya. Wa dzalika rajulu muhandisun. Nah, ya.
dan laki-laki itu, makanya menerjemahkannya pun itunya setelah yang tengah itu laki-laki gitu ya. Laki-laki dan laki-laki itu seorang insinyur. Fahim tunna insyaallah? Oh, Ustaz. Aduh, Masya Allah. semoga Insyaallah. nempel Ustaz ya. Aduh, Masya Iya, Allah. ini cara Ar-Rahman. membuat kalimat yang baik ya, yang benar. Nah, kita lihat nomor 3 nih. Kalau tadi kan makhluk manusia, kalau sekarang benda nih. Nomor 3, silakan dibaca sama-sama. Wahid, ifnan, salasah. Hadza Hadzal kitabu jadidun wa dzalika wadzalikal kitabu qadimun. qadimun. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadim. Nah, artinya Ini buku buku baru dan itu buku lama. buku ini Buku ini baru Dan dan buku itu buku itu lama. Itu lama. Beda ya Ustaz ya? Ini iya, jadi ininya dulu. buku dulu, buku ini baru dan buku Dan itu itu lama. kalau Iya. kita jawab ini buku baru. baru Kalau Salah ya Ustaz? kalau kalau ini buku baru, bahasa Arabnya berbeda lagi nanti. Masya Allah. Ya, itu kita belum belajar tuh. Nanti Ummahat akan belajar. Hadza kitabun jadidun. Nanti begitu. Ini buku yang baru. Ya. Ya, yang di papan tulis sudah dicatat belum Ummahat? Mau Ana hapus? Kelas? Sebagian udah hafal Ustaz. Ya, nggak apa-apa ya. Ana hapus ya. Ini lihat rekamannya. Iya Ustaz. Iya, baik. Karena Ummahat karena karena- nulisnya nggak bisa cepat Ustaz. Oh iya. Karena Udah Ummahat yang di-screenshot, nanya, Ustaz. ya jadi saya yang jawab gitu ya. Baik Ustaz. Baik, jadi ini pembahasannya misalkan tadi ya, ada al kitabu jadidun. Nah, hadzal kitabu jadidun. Ya, Zalika. ini mubtada, yang ini khabar. Ya, gitu ya. Artinya yang ini dulu nomor 1 diartikan, yang kedua ini ketiga. Ini buku ini baru. Ya. Lalu pada kalimat berikutnya hadza kitabun jadidun. Ya, ini kita belum pelajari nih, tapi nggak apa-apa. Karena Ibu Pipin bertanya, ya saya jawab. Ya. Jazakallah ya. Kalau ini mubtadanya, ini khobarnya. Artinya ini adalah buku yang baru. Ini yang diartikan ini 1, nomor 2, nomor 3 urutan. Ya. Jangan sampai terkecoh Ummahat ya. Ini yang atas gimana artinya? buku ini baru. Baru. Buku ini adalah baru atau buku ini baru. Ya. Kalau yang bawah gimana artinya? Ini buku baru. Adalah yang buku baru. Ini adalah buku yang baru. Memakai yang Penekanan yang Ya, dalam bahasa Indonesia sama dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab beda Ummahat.
Susunannya beda. Tapi Tapi artinya sama-sama baru sama kan? artinya baru. Buku baru gitu maksudnya Ustaz ya. Sama-sama buku baru. Sama, artinya sama. Susunannya berbeda. Iya Ustaz. Sama Nah, seperti Ummahat buat kalimat yang kemarin itu loh, yang di halaman 42. Hadza, ya, misalkan hadza baitut tajiri. Nah, dengan hadzal baitu lit tajiri. Ya. Hadza baitut tajiri. Apa artinya? Hmm. Ini rumahnya ini pedagang. rumah pengusaha, pedagang. Pedagang. Rumahnya Hmm. pedagang. Ya, dengan susunan hadza adalah mubtada. Khobarnya baitut tajiri. Di dalam khobar ada yang namanya mudhof wa mudhofun ilaih. Ya. Jadi artinya ini adalah rumahnya pedagang, milik pedagang. Kalau yang bawah, ya, rumah ini milik pedagang. Milik. Pusing. Ini mubtada'nya, ini khobarnya. Ya. Artinya Yang harus artinya sama, susunannya berbeda. Yang harus diperhatikan Ummahat perubahannya nih. Ingat-ingat perubahannya. Kalau yang ini nggak pakai alif lam baitnya. Kalau yang ini pakai alif lam. Ya, kalau Ummahat ingin buat kalimat, pilihannya cuma dua ini nih. Kaidahnya harus diperhatikan. Misalkan Ummahat buat kalimat begini. Ini mobilnya pedagang. Apa bahasa Arabnya coba Ummahat? Hadza as-sayyaratu lil Ratut Sayyarah kan ada alif, ada sayyarah. Oh tak ya, marbutohnya. ya saya. sayyarah. Oh ya, Hadhihi sayyarah. dong. Tajiri. Hadhihi Sayyaratu sayyaratut Tajiri. tajiri. Pakainya kaidah yang mana? Ini. Ya. Hadhihi sayyaratut tajiri. Nah, kan ini mobilnya pedagang. Nah, kalau kalimatnya mobil ini milik pedagang, maka pakai kaidah ini. Hadhihi as-sayyaratu. As-sayyaratu pakai alif lam. Lita Tajiri. litajiri. Tajiri. Ya. Ini kita baru bahas ini mobil, ini rumah dokter. Baru itu loh, Mas. Itu Bahasa udah Inggris. bikin bingung Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi nggak salah Allah memilih bahasa Arab untuk Al-Quran itu nggak salah, Umar. Ustaz. Ini sinonimnya, ya. Sinonimnya seperti itu. Ya, kalimat yang atas dan bawah maknanya sama, susunannya berbeda. Yang atas juga maknanya sama, susunannya berbeda. Apakah sama persis? Ya enggak juga. Sama seperti bahasa Indonesia. Ya. Seperti itu. Masya Allah. Ya. Nah, kalau Al-Quran pakainya yang mana? Waduh, Al-Quran itu namanya menggunakan kosakata dan kosakata yang sederhana, tapi susunannya itu susunan mubalaghah, tingkatan sastra, di atas sastra.
Ya. Jadi kalau orang yang benar-benar bisa bahasa Arab, wah, baca Al-Quran itu pasti menangis, Ummahat. Ya. Kenapa menangis? Terharu. Oh, ini terlalu indah bahasanya. Seperti eh, apa namanya? Yang membuatnya seperti bukan manusia, bukan seperti lagi, emang bukan manusia kan yang buat ya. Ya, bagi para sastrawan, bagi para penyair. Nah, ini kan lagi viral nih masalah penyair ya. Bersyair, tentu harus kita bedakan ya. Bersyair dengan bermusik beda, Ummahat. Ya. Bersyair dengan bermusik berbeda. Kalau ada yang menyamakan, oh bersyair itu bermusik, salah. Ya. Paham tunna insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Semoga dimudahkan. Iya. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua untuk Iya, bisa belajar. tantangannya. Ya. Ya, baik. Makanya kalau bisa nanti target Ummahat tuh ketika sholat, dengerin imam tarawih, imamnya baca ayat-ayat tentang neraka, kita pun menangis, bisa menangis. Nah itu dia poinnya tuh. Ya, biar bisa mengerti, oh bahasanya Al-Quran itu indah. Kalau saat ini kan kita baca Al-Quran, ya nggak usah jauh-jauh ya. Kalau Ummahat naik mobil, dengerin murotal sambil ngobrol, ya kan? Ya, ada bacaan Al-Quran di pinggir jalan, mungkin ada yang setel di masjid, gitu ya. Kita abaikan karena mungkin wajar karena kita tidak tahu artinya, tidak tahu susunan bahasa Arabnya. Ya. Apa yang terjadi kalau kita tahu? Ya, lebih mengerti. Ya, tak kenal maka tak sayang. Semakin sayang dengan Al-Quran, menjadi hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran. Ya. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Kita sampai nomor 5 ya. Kita coba nih nomor 4 nih. Silakan dibaca sama-sama nomor 4 Ummahat. Wahid, isnan, salasa. Hadhihi Sayyaratu sayyaratu li aliyin wa tilka li alimat Walidin. Watilka walidin. li Khalidin. Masya Allah. Ya. Hadhihi sayyaratu li aliyin. Watilka li Khalidin. Artinya apa, Ummahat? mobil ini milik Ali dan Milik Ali dan itu punya Khalid. Khalid. Punya Khalid atau milik Khalid. Betul nih, artinya udah betul nih mengartikannya. Mobil ini milik Ali. Dan yang itu ya milik Khalid. Gitu ya. Terakhir Ummahat nomor 5. Kita sampai nomor 5 dulu biar bisa dicerna pelan-pelan ya. Wahid, isnan, salasa. Hadal Hadal maftuhun wa babu dalikal babu mughlaqun. Tuhun. mufat. Kenapa sih Wat. mufat? Kan kalimat mufati Maftuh. maftuh. Ya, hadal babu maftuhun. Maftuhun wa dzalika Dalikal babu mutlaqun. Mughlaqun. Masya Allah. Miftahun. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Ya. Mutlaqun. Artinya apa, Ummahat? pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. tertutup. Masya Allah. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Hadzal babu mubtada maftuhun khabar. Wa dzalikal babu adalah mubtada, mughlaqun adalah khabar. Masya Allah. Ini khobar. Nah,
Sore Mubtada. ini kita belajar tentang mubtada khobar lebih detail lagi, Uma. Nah, sekarang Ana akan memberikan tugas. Boleh ya, Umahat ya? Boleh Ustaz. Nah, ya kalau kemarin kan ayat Quran ya, kemarin ya. Iya. Iya. Sekarang kita coba nih latihan yang ini yang ada di papan tulis. Ana akan memberikan kalimat bahasa Indonesia. Umahat nanti buat kalimatnya ke bahasa Arab pada 2 susunan. Ya, yang pertama susunannya bentuknya seperti ini, yang kedua Iya. seperti ini. Atau yang pertama ini atau yang kedua ini. Tinggal ikuti aja. Iya. Ya, contoh misalkan Ana mendiktekan misalkan ini rumah dokter. Ya. Berarti Umahat harus buat kalimat ini rumah dokter. Berarti hadza baitut tabibi. Iya. Ya. Tapi kalau Ana buat kalimatnya rumah ini milik dokter, berarti pakai yang mana? Lil tabibi. Hadzal baitu lit Lil tabibi. tabibi. Ya. Kalau Ana buat kalimat begini, ini pena yang baru. Ya. Hadal kolamu. Berarti yang ini loh pakai. Ini pena yang baru. Ya. Berarti Ada kolamun. kolamun jadidun. Kok kitabun? Kolamun. Kolamun, iya kolamun. Ya, Ada kolamun jadidun. jadidun. Tapi kalau Ana baca dikte pulpen ini baru, berarti pakai yang ini. Hadzal kolamu Kolamu jadidun. seperti itu. Sudah siap ya, Umahat? Semoga Ustaz. Ya, mohon ditulis dulu bahasa Indonesianya, baru nanti ditulis bahasa Arabnya. Ya, fahim tuh insyaallah. Amin insyaallah Ustaz. Ya. Insyaallah. Tugasnya nggak banyak ya, cuma 5 ya. 5 kalimat. Kalimatnya sederhana semua ya. Kalimat pertama. Ya. Kalimat pertama. Ini mobilnya guru laki-laki ya. Ini mobilnya guru laki-laki. Nomor 1 tuh. Ini mobilnya guru laki-laki. Nomor 2. Ya, nomor 2. Sepeda ini milik dokter. Sepeda ini milik dokter. Dokternya laki ya. Iya, dokter laki-laki. Kan kita bahas yang laki-laki dulu. Ya. Ya. Nomor 3. Ya. Yang mudah ya. Yang mudah apa yang susah, Umahat? Yang mudah, Ustaz. Yang mudah. Yang mudah. Ya. Kursi ini milik Mahmud. Kursi ini, bukan ini kursi ya. Kursi ini loh. Kursi ini, jangan sampai salah. Kursi ini milik Mahmud. Nomor berapa itu? 4 ya? 3, sekarang 4. Oh, sekarang 4 ya. Nomor 4. Ya. Ini ya, ini tasnya guru. Ini tasnya guru. Ya, nomor 5 terakhir.
ayam betina ini ayam betina ini milik anak laki-lakinya petani. Nah, ini agak susah nih. Iya. Ulangi Ustaz, afwan Tulis Ustaz. dulu ya. Ayam betina ini milik anak laki-lakinya petani. Berarti dia ada susunan mudhof wa mudhofun ilaih. Ada li-nya juga. Seperti itu. Ya. Bocorannya seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Tadi bahasa Arabnya apa Ustaz? Udah belum Apa? ya? Tasnya guru itu guru laki-laki atau Guru laki-laki. Tas ada kok, sudah kita pelajari. Petani Ya. udah ya? Petani juga udah. Baik Ustaz, tadi cari. Kan kalimatnya ada tuh. Ini sapi betinanya petani, Iya. peternak Iya. gitu ya. Oh, iya. Peternak sama petani sama ya kalau dalam bahasa Arab. Baik. Seperti itu. Iya, Ustaz. Ya. Fahim tunan insyaallah. Kalau Ustaz, semoga dimudahkan. Baik. Ya, amin. Insyaallah. Baik. Ada yang ditanyakan? Silakan. Afwan nomor 5, pertanyaannya ayam betina ini milik anak laki-lakinya petani. Iya, betul. Sahih. Mudah insyaallah. Bocorannya ada di latihan halaman 45. Ada itu. Ada. Cuman bedanya kosakatanya agak sedikit berbeda. Itu aja. 5, Ustaz. Ya, baik. Maaf visual insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan ya Ummahat. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua dan istiqomah. Semoga diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pada pertemuan sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan.